Bagaimana jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan warisan berharga keluarga adalah dengan menaklukkan rasa takut yang paling besar? Di kota kecil yang bergantung pada melodi jam menara kuno, Aris harus memilih. Membiarkan kota itu sunyi selamanya, atau memanjat menara tertinggi meski ia takut akan ketinggian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa subscribe channel ini biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja, ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Kota Harmoni bukanlah sekadar titik di peta, melainkan sebuah simfoni yang hidup. Di jantung kota ini berdirilah sebuah menara batu tua yang puncaknya seolah menyentuh awan. Di puncaknya, sebuah jam raksasa dengan jarum emas telah berdetak selama 100 tahun tanpa pernah meleset satu detik pun. Bagi warga kota, suara detak jam itu adalah denyut jantung mereka. Jika jam itu berdetak, maka dunia baik-baik saja. Di sebuah bengkel kecil yang dipenuhi aroma kayu cendana dan minyak pelumas halus di kaki menara, seorang pemuda bernama Aris sedang membungkuk di atas meja kerjanya. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela kaca, menyinari dibu-dibu yang menari di udara. Dengan kacamata pembesar yang melingkar di dahinya, Aris dengan sangat hati-hati memegang sebuah roda gigi kecil menggunakan pinset perak. Satu putaran lagi. Aris, ingat, kesabaran adalah jiwa dari setiap mesin. Suara berat namun lembut itu datang dari sudut ruangan. Aris tersenyum tanpa mengalihkan pandangannya. Di sana duduk Pak Surya, kakeknya yang sedang menyesap teh hangat. Pak Surya adalah penjaga menara jam yang legendaris. Rambutnya sudah seputih kapas, namun matanya masih memancarkan ketajaman seorang ahli mekanik. Sudah selesai, kek? Bisik Aris. Ia meletakkan roda gigi itu ke dalam kerangka jam saku perak. Begitu dilepaskan, jam itu mulai berdetak dengan suara yang jernih. Tik-tok, tik-tok. Pak Surya mendekat, memeriksa hasil kerja cucunya dengan saksama. Luar biasa, kau memiliki tangan yang lebih tenang daripada kakek di usia yang sama. Kau lahir untuk menjaga waktu, Aris. Aris tersipu, namun setiap kali kakeknya menyinggung soal menjaga waktu, mata Aris selalu melirik ke arah jendela, menatap puncak menara yang menjulang tinggi. Ada kekaguman di matanya, namun juga ada gumpalan kecemasan yang ia sembunyikan dalam-dalam. Aris sangat mencintai jam, namun ia memiliki rahasia kecil. Hanya dengan melihat tinggi menara itu dari bawah, telapak tangannya akan mulai berkeringat dan kepalanya terasa berputar. Hari itu adalah hari yang istimewa. Warga kota mulai berkumpul di alun-alun untuk merayakan festival tahunan Gema Harmoni. Ini adalah momen di mana semua orang akan diam tepat pada pukul 12 siang untuk mendengarkan dentang jam menara sebanyak 12 kali sebagai simbol persatuan. Suasana sangat damai. Anak-anak berlarian membawa balon berwarna-warni, sementara para pedagang menjajakan kue jahe yang hangat. Aris membantu kakeknya mempersiapkan peralatan pemeliharaan rutin. Semuanya tampak berjalan seperti seharusnya. Tidak ada yang menduga bahwa keheningan yang indah itu akan segera menghadapi ujian. Apakah benar jam menara itu tidak pernah berhenti? Tanya Aris sambil merapikan tas kulit berisi konsi-konsi Inggris kecil. Pak Surya menatap ke atas, ke arah jam raksasa itu dengan penuh kasih. Belum pernah sejak kakek buyutmu memasang poros utamanya. Jam itu dibangun dengan cinta, bukan hanya besi. Selama kita merawatnya dengan hati, ia akan terus bernyanyi untuk kota ini. Aris mengangguk pelan. Ia merasa bangga menjadi bagian dari tradisi ini. Kehidupan di kota Harmoni terasa begitu teratur dan aman. Detak jam menara adalah janji bahwa hari esok akan selalu datang dengan keindahan yang sama. Namun, saat jam besar itu menunjukkan pukul 11:55, Pak Surya tiba-tiba memegang dadanya
dan terduduk di kursi kayu. Kakek, kenapa? Aris panik. Ia segera menghampiri kakeknya. Hanya sedikit lelah. Nak, pergilah ke alun-alun. Bersiaplah untuk doa bersama. Jawab Pak Surya sambil tersenyum lemah, berusaha menenangkan cucunya. Aris tidak tahu bahwa di atas sana, di dalam ruang mesin menara yang gelap, sebuah poros kecil yang telah berputar selama ratusan tahun mulai mengalami gesekan yang tidak biasa. Angin kencang di ketinggian menggoyang menara, dan untuk pertama kalinya dalam satu abad, ritme sempurna itu mulai goyah. Matahari tepat berada di puncak langit, menyiram kota Harmoni dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Alun-alun kota sudah dipadati oleh ratusan warga. Suara riuh rendah percakapan perlahan menyepi, digantikan oleh kesunyian yang hikmat. Semua orang menengadah, menatap jarum jam raksasa yang hanya berjarak beberapa inci dari angka 12. Di tengah kerumunan, Aris berdiri dengan perasaan yang tidak menentu. Meskipun kakeknya meyakinkan bahwa dia baik-baik saja, bayangan wajah pucat Pak Surya terus menghantui pikirannya. Aris mencoba menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma bunga melati yang tumbuh di sekitar alun-alun. Di sampingnya, seorang anak kecil menggandeng tangan ibunya dengan antusias. "Ibu, sebentar lagi jamnya akan bernyanyi kan?" bisik anak itu. Sang ibu mengangguk sambil tersenyum, meletakkan jari di bibir sebagai tanda untuk tenang. Aris merasakan kehangatan dari pemandangan itu. Namun pandangannya kembali tertuju pada menara. Ada sesuatu yang aneh. Sebagai seseorang yang terbiasa mendengar detak jam sejak dalam buayan, telinga Aris menangkap ketidakteraturan. Detak yang biasanya terdengar seperti langkah kaki yang mantap, kini terdengar sedikit lebih lambat. Seolah-olah ada beban berat yang menahan putaran roda giginya. Tik, tok, tik, tok. Aris memejamkan mata, mencoba fokus. Ia menghitung dalam hati, menyelaraskan denyut nadinya dengan irama menara. 5 detik menuju tengah hari. 4, 3, 2, 1. Jarum panjang menyentuh angka 12 dengan sempurna. Seluruh warga menahan napas, menanti dentuman lonceng perunggu seberat 2 ton yang biasanya menggetarkan dada mereka. Namun, detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Tidak ada suara. Lonceng itu membisu. Kerumunan mulai gelisah. Bisik-bisik kecil berubah menjadi gumaman cemas. Wali kota yang berdiri di podium kehormatan tampak saling pandang dengan para ajudannya. Aris merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kota Harmoni. Festival Gema Harmoni disambut oleh kesunyian. Tanpa berpikir panjang, Aris berlari menembus kerumunan, kembali menuju bengkel kecil di bawah menara. Pikirannya kalut. Ia menemukan Pak Surya masih terduduk di kursi kayunya. Namun kali ini sang kakek menatap Keleng Itlanget dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kek, loncengnya tidak berbunyi," ujar Aris Toringgengga. Pak Surya menoleh perlahan. Matanya nampak berkaca-kaca. "Aku mendengarnya, Aris. Aku mendengar suara gesekan itu dari sini. Ada sesuatu yang patah di jantung mekanisnya. Aku akan naik dan memeriksanya," seru Aris spontan. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia menoleh ke arah tangga kayu spiral yang menuju ke atas menara. Tangga itu tampak gelap dan seolah tak berujung. Seketika, lutut Aris terasa lemas. Rasa pening yang biasa ia rasakan saat berada di tempat tinggi mulai menyerang. Bahkan sebelum ia melangkah satu anak tangga pun. "Kau tidak bisa, Nak," kata Pak Surya pelan, seolah bisa membaca ketakutan cucunya. Memeriksa mesin jam saat ia berhenti total membutuhkan ketelitian yang luar biasa di ketinggian 30 meter. "Dalam kondisiku sekarang, aku pun tidak akan sanggup memanjatnya. Tapi kita harus melakukan sesuatu, Kek. Kota ini." Mereka semua menunggu. Aris menunjuk ke arah jendela, di mana warga kota
mulai berkumpul di depan pintu menara dengan wajah penuh tanya. Pak Surya menghela napas panjang, lalu meraih sebuah kunci kuno berwarna emas dari laci mejanya. Ini bukan sekadar jam yang macet, Aris. Ini adalah tanda bahwa keseimbangan di kota ini sedang diuji. Jika jam ini tidak segera berdetak kembali dalam waktu 24 jam, minyak pelumas di sendi-sendi utamanya akan mengeras karena suhu dingin di puncak. Dan ia mungkin tidak akan pernah bisa berputar lagi selamanya. Aris menelan ludah. Keindahan pagi yang sempurna telah sirna, digantikan oleh beban berat yang kini jatuh tepat di pundaknya. Ia mencintai jam itu. Ia mencintai kota ini. Tapi mampukah ia mengalahkan bayangan ketakutannya sendiri demi menyelamatkan waktu? Kabar mengenai berhentinya jam menara menyebar secepat angin pegunungan yang melintasi kota Harmoni. Alun-alun yang tadinya penuh dengan keceriaan, kini berubah menjadi pusat kegelisahan. Warga mulai berkumpul di depan pintu kayu besar menara, menanti jawaban. Di dalam bengkel, Aris masih terpaku menatap kunci emas di tangan kakeknya. Setiap detik yang berlalu tanpa detak jam, terasa seperti beban berat yang menekan dadanya. Aris, panggil Pak Surya dengan suara yang sedikit bergetar. Bawa tas peralatanmu. Kita harus setidaknya mencoba membuka pintu akses menuju ruang mesin di lantai tengah. Aris membantu kakeknya berdiri. Mereka berjalan perlahan menuju pintu menara. Saat pintu terbuka, ratusan pasang mata menatap mereka dengan penuh harapan. Wali kota segera menghampiri. Pak Surya, apa yang terjadi? Mengapa simfoni kota kita terhenti? Pak Surya mencoba berdiri tegak. Meski napasnya masih terasa berat. Ada kendala pada poros pusat, Pak Wali Kota. Kami sedang berupaya mengatasinya. Mohon berikan kami waktu dan ketenangan. Aris merasakan pandangan orang-orang beralih kepadanya. Di sana, di antara kerumunan, ia melihat sahabat masa kecilnya, Maya. Maya adalah seorang pelukis yang sering menghabiskan waktu di alun-alun. Ia memberikan tatapan yang menguatkan. Sebuah senyuman kecil yang seolah berkata bahwa Aris pasti bisa melakukannya. Kehadiran Maya sedikit mengurangi rasa dingin yang merayap di punggung Aris. Mereka mulai memasuki menara. Aris membawa tas peralatan yang cukup berat di pundaknya. Tangga spiral itu terbuat dari kayu jati tua yang akan berderit setiap kali dipijak. Baru mencapai lantai pertama, yang tingginya hanya sekitar 5 meter dari permukaan tanah. Aris mulai merasakan sensasi yang ia takuti. Kepalanya terasa ringan dan dinding-dinding menara seolah menyempit, menekannya dari segala arah. Teruslah menatap ke depan. Aris, jangan menoleh ke bawah. Instruksi Pak Surya yang berjalan di depannya dengan bantuan tongkat kayu. Namun, di lantai kedua, Pak Surya terpaksa berhenti. Beliau terduduk di sebuah bangku kayu panjang yang memang disediakan untuk istirahat para penjaga. Keringat dingin bercucuran di dahi sang kakek. Aris segera mengeluarkan botol air minum dari tasnya. Kita harus turun. Kakek tidak boleh memaksakan diri, ujar Aris dengan nada cemas yang sangat dalam. Aris, dengarkan kakek. Pak Surya memegang lengan Aris dengan erat. Mesin utama ada 2 lantai lagi di atas kita. Aku tidak sanggup melangkah lebih jauh hari ini. Tapi jam itu tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Jika roda gigi itu mendingin dan terkunci, kita akan kehilangan warisan ini selamanya. Aris menengadah. Lubang tangga menuju lantai 3 dan 4 tampak seperti lubang hitam yang siap menelannya. Rasa takut akan ketinggian yang ia idap selama bertahan-tahan kini berdiri tegak di hadapannya seperti raksasa. Ia membayangkan dirinya terpeleset atau melihat betapa jauhnya lantai bawah dari tempatnya berdiri. Aku tidak bisa, kek. Tanganku gemetar hanya dengan memikirkannya. Bisik Aris jujur. Air mata kekecewaan pada diri sendiri hampir jatuh di sudut matanya. Pada saat itulah suara denting kecil terdengar dari saku Aris.
Itu adalah jam saku perak yang ia perbaiki di pagi hari. Detaknya masih sangat teratur, sangat tenang. Aris mengeluarkan jam itu dan menatapnya. Ia teringat kata-kata kakeknya. Jam dibangun dengan cinta, bukan hanya besi. Di luar menara, sayup-sayup terdengar suara warga yang mulai menyanyikan lagu tradisional kota mereka tanpa iringan dentang lonceng. Suara mereka terdengar lirih, penuh kerinduan akan harmoni yang hilang. Aris menyadari bahwa yang terhenti bukan hanya sebuah mesin, melainkan jiwa dari seluruh warga kota. Pak Surya tersenyum lemah dan menyerahkan kunci emas itu ke tangan Aris. Kau tidak perlu menjadi pemberani untuk mulai melangkah. Kau hanya perlu menjadi peduli. Cobalah satu lantai lagi. Hanya satu lantai, Aris. Aris menggenggam kunci itu erat-erat. Episode pendahuluan hidupnya yang tenang telah berakhir. Kini, ia berdiri di persimpangan antara rasa takutnya yang melumpuhkan atau tanggung jawab besar yang harus ia pikul sendirian. Ia menarik napas panjang, mengencangkan tali tas peralatannya, dan meletakkan satu kakinya di anak tangga menuju lantai 3. Aris melangkah setapak demi setapak. Setiap derit kayu di bawah kakinya terasa seperti detak jantung yang berpacu liar. Pak Surya hanya bisa menatap dari lantai bawah dengan doa yang tidak putus-putus. Ketika Aris akhirnya mencapai lantai 3, ia disambut oleh keheningan yang asing. Biasanya, ruangan ini dipenuhi oleh suara mekanis yang megah. Namun kini, hanya ada kesunyian yang mencekam. Ruang mesin utama adalah sebuah labirin besi. Roda-roda gigi raksasa setinggi manusia berdiri kaku, saling mengunci satu sama lain. Aris mendekati poros pusat, tempat di mana semua gerakan jam bermula. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menyalakan lampu minyak kecil dan mengarahkannya ke sela-sela mesin. Ketemu, bisiknya. Matanya tertuju pada sebuah pengait penyeimbang yang terbuat dari kristal baja kuno. Pengait itu tidak hanya retak, tetapi sudah pecah menjadi 2 bagian. Namun, masalah sebenarnya bukan hanya itu. Karena pengaitnya patah, sebuah beban pemberat seberat 100 kg kini menggantung tidak stabil, hanya tertahan oleh seutas rantai tua yang tampak mulai merenggang. Aris mendekat untuk memeriksa lebih saksama. Tiba-tiba, sebuah guncangan hebat melanda menara. Angin kencang dari luar menghantam dinding batu. Dan karena mekanisme jam sedang tidak stabil, seluruh kerangka besi di dalam ruangan itu bergeser beberapa inci. Krak, suara besi beradu terdengar tajam. Aris tersentak ke belakang saat sebuah baut besar terlepas dan meluncur jatuh ke arah celah tangga, nyaris mengenai kepalanya. Ia jatuh terduduk, napasnya memburu. Di atasnya, beban pemberat raksasa itu mulai berayun pelan, menimbulkan suara decit logam yang mengerikan. Jika rantai itu putus, beban tersebut tidak hanya akan menghancurkan mesin jam secara permanen, tetapi juga akan meluncur jatuh, menembus lanti-lanti di bawahnya, membahayakan kakeknya yang berada di lantai bawah. "Aris, apa yang terjadi di sana?" teriak Pak Surya dari bawah. Suaranya penuh kekhawatiran. Aris mencoba menjawab, namun tenggorokannya terasa kering. Ia melihat ke bawah, ke celah antara lantai yang memperlihatkan ketinggian yang sangat jauh. Dunianya seolah berputar. Rasa mual menyerangnya seketika. Namun, tepat saat ia ingin menyerah dan turun, ia melihat sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Pecahan pengait kristal itu ternyata tersangkut di roda gigi transmisi utama. Jika roda itu dipaksa bergerak oleh angin atau gravitasi, pecahan tersebut akan menghancurkan seluruh gerigi halus yang tidak mungkin bisa diganti. Aris sadar bahwa ia tidak bisa sekadar memanggil bantuan atau menunggu hingga esok. Dengan keberanian yang dipaksakan, Aris merangkak mendekati pusat mesin. Ia harus melepaskan pecahan kristal itu sebelum mesinnya hancur. Namun, saat tangannya hampir meraih pecahan itu, menara kembali bergoyang. Rantai penahan beban utama mengeluarkan suara tek yang keras satu mata. Rantainya telah terbuka.
Aris membeku. Ia kini berada tepat di bawah beban raksasa yang bisa jatuh kapan saja. Satu gerakan salah atau satu embusan angin lagi, maka seluruh sejarah menara ini akan berakhir dalam reruntuhan besi. Aris menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar memperbaiki jam yang macet. Ini adalah situasi hidup dan mati bagi warisan kota dan keselamatan kakeknya. Ia menarik tangannya kembali. Keringat dingin membasahi seluruh bajunya. Ia harus membuat pilihan. Lari menyelamatkan diri dan membiarkan menara itu hancur. Atau tetap di sana dengan risiko yang sangat besar untuk mengamankan beban tersebut. Suara derit rantai yang merenggang itu terdengar seperti jeritan logam di telinga Aris. Beban seberat 100 kg itu berayun pelan. Namun setiap ayunannya menciptakan getaran yang merambat ke seluruh lantai kayu yang ia pijak di bawah sana. Ia tahu kakeknya berada dalam jalur jatuh yang berbahaya jika beban itu menembus lantai. "Aris, jawab aku, Nak." Suara Pak Surya kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak. Aris menekan rasa muainya. Ia tahu jika ia berteriak memberitahu kakeknya tentang bahaya itu, Pak Surya pasti akan mencoba naik. Dan itu akan jauh lebih berbahaya bagi kesehatan jantung kakeknya. Ia harus menyelesaikan ini sendirian. "Aku baik-baik saja, Kek. Hanya ada beberapa bagian yang terjepit," teriak Aris sambil berusaha menstabilkan suaranya. Aris merangkak menuju peti peralatan besar di pojok ruangan. Ia mencari sesuatu, apa saja, yang bisa digunakan untuk menahan sementara beban itu. Ia menemukan sebuah tali tambang pengikat cadangan yang terbuat dari rami tebal. Ini adalah satu-satunya harapannya. Namun, untuk mengikat beban itu, ia harus meniti sebuah balok besi sempit yang melintang tepat di atas lubang poros menara. Ia menoleh ke arah balok itu. Tingginya hanya 20 cm dan di bawahnya adalah kegelapan sedalam 30 meter menuju dasar menara. Keringat mengucur deras dari pelipis Aris. Pandangannya mulai kabur karena serangan vertigo. "Jangan lihat ke bawah," bisik Aris pada dirinya sendiri. Mengulangi pesan kakeknya. Lihat ke tujuan, fokus pada simpulnya. Dengan perlahan, ia menaiki balok besi itu. Tangannya gemetar hebat saat ia melilitkan tali rami ke tiang penyangga utama. Lalu ia harus menjangkau ke arah beban yang berayun. Saat ia berdiri di tengah balok, angin kencang kembali bersiul melalui celah jendela menara yang terbuka, membuat tubuhnya goyah. Aris memejamkan mata erat-erat. Ia membayangkan wajah warga kota, wajah kakeknya, dan melodi jam yang selalu menenangkannya sejak kecil. Ia tidak boleh jatuh. Ia adalah pelindung waktu. Dengan satu sentakan cepat, ia berhasil menangkap ujung rantai beban itu dan melilitkan tali ramisnya. Berkali-kali, ia mengikatnya dengan simpul mati yang paling kuat yang pernah diajarkan kakeknya. Begitu ikatan itu kencang, beban tersebut berhenti berayun liar. Tekanan pada mata rantai yang rusak pun berkurang. Aris merosot duduk di atas balok besi, napasnya tersengal-sengal. Ia berhasil mencegah bencana besar. Namun saat ia memeriksa pecahan pengait kristal baja dengan lebih teliti, hatinya mencelos. Kristal itu tidak hanya pecah, tetapi hancur menjadi serpihan kecil. Komponen ini adalah jantung dari seluruh pergerakan jam. Tanpa pengait kristal ini, seluruh roda gigi tidak akan bisa sinkron. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Tidak ada suku cadang untuk komponen ini di seluruh kota Harmoni. Komponen ini dibuat secara khusus 100 tahun yang lalu oleh seorang pengrajin legendaris di sebuah desa terpencil yang disebut Lembah Sunyi. "Kek," panggil Aris saat ia akhirnya berhasil turun kembali ke lantai 2 dengan kaki yang masih lemas. Bebannya sudah aman untuk sementara. Tapi pengait kristal utamanya hancur. Pak Surya terdiam lama. Wajahnya yang tua nampak semakin layu. Lembah Sunyi. Itu adalah perjalanan 3 hari
melewati jalur gunung yang curam. Aris dan hanya pengrajin tua di sana yang memiliki cetakannya. Aris menatap keluar jendela. Matahari mulai tenggelam, memberikan warna jingga yang sedih pada kota Harmoni. Ia memiliki dua pilihan: membiarkan jam itu mati dan melihat menara itu diruntuhkan oleh pengembang kota, atau ia harus pergi menempuh perjalanan berbahaya ke lembah sunyi, tempat di mana ia harus mendaki lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. "Aku akan pergi, Kek," ujar Aris mantap. "Aku akan membawa kembali jantung jam ini." Keputusan telah diambil. Malam itu, bengkel Pak Surya tidak sesunyi biasanya. Cahaya lampu minyak berpendar redup saat Aris memasukkan beberapa helai pakaian, persediaan roti kering, dan sebuah kompas tua ke dalam tas punggungnya. Pak Surya duduk di kursi goyangnya, memerhatikan setiap jerok-gerik cucunya dengan tatapan yang bercampur antara bangga dan cemas. Lembah sunyi bukan tempat yang mudah dijangkau. "Aris," suara Pak Surya memecah keheningan. Jalurnya berkelok menanjak melalui tebing-tebing tinggi. "Kau tahu benar apa yang menjadi musuh terbesarmu di sana?" Aris berhenti sejenak, tangannya terkepal di atas tas. "Ketinggian," bisiknya pelan. "Aku tahu, Kek. Tapi membiarkan menara itu runtuh jauh lebih menakutkan bagiku daripada memanjat gunung." Sebelum fajar menyingsing, sebuah ketukan lembut terdengar di pintu bengkel. Aris membukanya dan menemukan Maya berdiri di sana. Gadis itu membawa sebuah bungkusan kecil berisi ramuan herbal penenang dan sebuah gulungan kertas. "Ini peta jalan pintas yang sering digunakan para pelukis untuk mencari pemandangan dari puncak bukit," kata Maya sambil menyerahkan gulungan itu. "Mungkin ini bisa membantumu menghindari jalur yang terlalu curam. Berjanjilah kau akan kembali dengan selamat, Aris. Kota ini terasa terlalu tenang tanpa suara jam itu. Dan tanpamu." Aris tersenyum kecil, merasa mendapat tambahan kekuatan. Setelah berpamitan dengan haru kepada kakeknya, ia melangkah keluar saat kabut pagi masih menyelimuti jalanan kota. Namun, baru saja ia mencapai gerbang batas kota, ia dihentikan oleh sebuah mobil hitam mewah. Pintunya terbuka, dan keluarlah Tuan Broto, seorang pengembang kota yang ambisius. Ia mengenakan setelan jas rapi dan memandang Aris dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Mau kemana pagi-pagi begini, anak muda?" tanya Tuan Broto. "Ku dengar jam itu rusak parah. Sayang sekali. Aku sudah menyiapkan rencana untuk meruntuhkan menara tua yang sudah berkarat itu dan membangun pusat perbelanjaan termegah di sini. Kota ini butuh kemajuan, bukan mesin tua yang bisu. Jam itu adalah jiwa kami, Tuan Broto. Saya akan memperbaikinya," jawab Aris tegas. Tuan Broto tertawa kecil. 24 jam. "Aris, jika dalam waktu itu kau tidak kembali dan jam itu tidak berdetak, aku memiliki izin resmi untuk memulai pembongkaran. Kau hanya membuang waktu." Kata-kata Tuan Broto terasa seperti cambukan bagi Aris. Ia tidak lagi memiliki waktu 3 hari seperti yang dikatakan kakeknya. Ia harus pergi dan kembali dalam waktu kurang dari 1 hari 1 malam. Itu berarti ia tidak bisa menggunakan jalan memutar yang aman. Ia harus mengambil jalur pendakian langsung yang paling terjal. Aris mulai berlari, meninggalkan gerbang kota, menuju kaki Gunung Embun. Saat jalur mulai menanjak, napasnya mulai terasa berat. Jalan setapak itu menyempit, diapit oleh dinding batu di satu sisi dan jurang yang tertutup kabut di sisi lain. Baru 1 jam perjalanan, Aris tiba di sebuah jembatan gantung tua yang melintasi sungai deras di bawahnya. Jembatan itu bergoyang ditiup angin, dan pemandangan di bawahnya membuat kepalanya mendadak pening. Inilah rintangan nyata pertamanya. Aris mencengkeram tali tambang jembatan hingga buku jarinya memutih. Di hadapannya, jalan menuju lembah sunyi masih sangat jauh dan tinggi. Namun, bayangan wajah Tuan Broto yang sombong dan wajah kakeknya yang penuh harap
membuatnya memaksa kakinya untuk melangkah. Sambil memejamkan mata dan merapal doa, Aris mengambil langkah pertama di atas jembatan yang berderit itu. Perjuangannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lantai kayu jembatan gantung itu berderit setiap kali kaki Aris berpijak. Di bawahnya, aliran sungai deras terlihat seperti garis putih kecil di dasar jurang yang dalam. Aris berdiri terpaku di tengah jembatan. Angin pegunungan yang dingin berembus kencang, menggoyangkan tali jembatan ke kiri dan ke kanan. Jangan lihat ke bawah, Aris. Jangan lihat ke bawah. Bisiknya berulang kali seperti sebuah mantra. Namun, rasa takut bukan satu-satunya musuh Aris hari ini. Kabut tebal mulai turun, menutupi ujung jembatan di seberang sana. Ia seolah terjebak di tengah ruang hampa yang putih dan tak berujung. Napasnya mulai memendek. Sebuah serangan panik mulai merayap di dadanya. Tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar. Seekor burung elang meluncur jatuh dari balik kabut dan terbang tepat di atas kepalanya. Kejutan itu membuat Aris kehilangan keseimbangan. Ia jatuh bertumpu pada lututnya, membuat jembatan itu berayun lebih hebat. Tas punggungnya yang berat hampir saja merosot jatuh ke jurang. Aris mencengkeram jaring-jaring tali jembatan dengan sangat kuat. Ia bisa merasakan tekstur kasar tali rami yang menggores telapak tangannya. Namun ia tidak peduli. Dunianya terasa berputar hebat. Di tengah keputusasaan itu, Aris teringat akan sebuah pelajaran dari kakeknya tentang keseimbangan. Mesin jam tidak pernah jatuh karena ia terikat pada porosnya. Temukan porosmu sendiri, Aris. Aris mencoba memusatkan pikirannya pada jam saku di dadanya. Ia merasakan detak jam itu melalui kain bajunya. Tik, tok, tik, tok. Irama itu menjadi jangkar bagi jiwanya. Perlahan, ia mulai merangkak. Ia tidak lagi mencoba untuk berdiri tegak, melainkan bergerak perlahan, namun pasti dengan 4 tumpuan. Setelah apa yang terasa seperti waktu yang sangat lama, tangannya menyentuh tanah yang solid di seberang jurang. Aris segera berguling menjauh dari tepian dan membenamkan wajahnya di atas rumput yang basah oleh embun. Ia berhasil melewati rintangan pertama, namun tubuhnya terasa lemas luar biasa. Ia melihat jam sakunya, sudah pukul 9 pagi. Waktunya semakin menipis. Tuan Broto dan alat-alat beratnya mungkin sudah bersiap di alun-alun kota. Aris tidak boleh berhenti sekarang. Ia bangkit berdiri dengan kaki yang masih gemetar dan melihat ke arah puncak gunung embun yang tertutup awan. Jalur di depannya kini jauh lebih curam. Jalur itu bukan lagi jalan setapak, melainkan deretan batu besar yang harus didaki. Di tengah tanjakan itu, Aris bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Kakek itu memakai caping lebar dan menatap Aris dengan heran. Anak muda, tidak ada orang yang mendaki ke puncak dalam cuaca seperti ini. Apa yang kau cari di lembah sunyi? Tanya kakek itu. Saya mencari pengait kristal untuk jam menara kota harmoni. Kek, saya hanya punya waktu sampai besok pagi, jawab Aris sambil menyeka keringat di dahinya. Kakek itu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah sebuah tebing yang menjulang tinggi di sebelah utara. Jika kau lewat jalur biasa, kau tidak akan sempat. Tapi ada jalan pintas melalui celah angin. Itu sangat tinggi dan berbahaya, tapi hanya butuh waktu 5 jam untuk sampai ke lembah sunyi. Pertanyaannya, apakah nyalimu cukup besar untuk melaluinya? Aris menatap tebing yang ditunjuk kakek itu. Dinding batu yang tegak lurus menantangnya. Rasa takutnya kembali mencuat. Namun, bayangan menara jam yang sunyi memberikan kekuatan baru. Saya akan mencoba, kek. Saya harus mencobanya. Celah angin bukanlah sekadar nama. Tempat itu adalah sebuah lorong sempit di antara 2 tebing raksasa yang seolah-olah menjadi corong bagi angin pegunungan yang mengamuk. Saat Aris mulai memasuki jalur tersebut, ia merasa seolah-olah ada tangan raksasa yang mencoba mendorongnya mundur. Udara di sini jauh lebih dingin.
membuat ujung jari-jarinya mulai mati rasa. Jalan pintas ini mengharuskan Aris meniti tepian tebing yang sangat sempit. Di beberapa titik, ia harus merapatkan punggungnya ke dinding batu dan bergeser perlahan karena jalur di depannya tidak lebih lebar dari telapak kakinya. Setiap kali ia tanpa sengaja melihat ke bawah, hamparan hutan di dasar gunung tampak seperti karpet hijau yang sangat jauh, memicu rasa pening yang luar biasa. Fokus, Aris. Satu langkah lagi, bisiknya dengan suara parau. Tiba-tiba, sebuah tantangan baru muncul. Hujan gerimis mulai turun, membasahi permukaan batu, dan membuatnya menjadi licin seperti cermin. Aris mencoba mencari pegangan, namun tangannya hanya menemukan lumut yang basah. Di tengah kepanikan itu, tas punggungnya tersangkut pada sebuah dahan pohon mati yang menonjol dari dinding tebing. Saat ia mencoba melepaskan diri, tali tasnya berderit. Aris membeku. Di dalam tas itu terdapat peralatan penting dan peta dari Maya. Jika ia bergerak terlalu kasar, ia bisa kehilangan keseimbangan. Dengan sangat hati-hati, ia melepas satu lengan tasnya, mencoba memutar tubuh di ruang yang sangat terbatas itu. Namun, embusan angin kencang tiba-tiba datang menghantam. Wah, Aris terhuyung. Kakinya tergelincir dari tepian kecil itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia merasa tubuhnya melayang sejenak. Beruntung, tangannya berhasil mencengkeram sebuah akar pohon yang kuat yang tumbuh di sela-sela batu. Ia tergantung di sana dengan kaki yang berayun di udara hampa. "Tolong!" ia sempat berteriak. Namun, suaranya langsung ditelan oleh deru angin. Aris memejamkan mata erat-erat. Rasa takut yang selama ini ia kunci di dalam hati kini meledak keluar. Ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Di saat seperti ini, sebuah keraguan besar muncul. Mengapa aku melakukan ini? Apakah sepotong mesin jam banner-banner sebanding dengan nyawaku? Namun, di tengah keputusasaan itu, ia merasakan sesuatu yang keras di saku celananya. Itu adalah kunci emas pemberian kakeknya. Kunci itu menekan pahanya, mengingatkannya pada janji yang ia buat. Ia teringat wajah warga kota yang tadi pagi menyanyi dalam kesunyian. Mereka tidak sedang menyanyi untuk jam, mereka menyanyi untuk harapan. Dengan sisa tenaga yang ada, Aris menarik tubuhnya ke atas. Otot-otot lengannya terasa seperti terbakar. Namun ia terus berusaha. Dengan satu sentakan kuat, ia berhasil kembali berpijak di jalan setapak yang sempit. Ia jatuh tersungkur, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ia melihat ke atas. Di ujung celah angin, ia bisa melihat secercah cahaya yang berbeda lembah hijau yang tersembunyi di balik awan. Lembah sunyi sudah dekat. Namun, saat ia memeriksa tasnya, ia menyadari bahwa botol air minumnya telah jatuh ke jurang. Ia kini harus melanjutkan perjalanan dalam kondisi haus dan lelah yang luar biasa. Sementara matahari mulai bergeser ke arah barat, waktunya menuju batas 24 jam. Terus berjalan mundur. Lembah sunyi adalah sebuah tempat yang sia-sialah waktu berhenti berputar di dalamnya. Saat Aris melangkahi batas celah angin, ia disambut oleh keheningan yang begitu dalam. Hanya suara gemericik air terjun kecil dan kicauan burung yang terdengar. Di tengah lembah itu, berdirilah sebuah pondok kayu yang dikelilingi oleh ribuan kincir angin kayu kecil yang berputar pelan, menciptakan irama mekanis yang menenangkan. Dengan tubuh yang letih dan kerongkongan yang kering, Aris mendekati pondok itu. Di teras depan, seorang pria yang usianya jauh lebih tua dari Pak Surya sedang duduk dengan tenang. Matanya terpejam, namun tangannya tetap lincah merangkai kawat-kawat halus tanpa melihat. "Tuan pengrajin," panggil Aris dengan suara serak. Pria itu membuka matanya, tatapannya bening namun tajam. Sudah lama sekali sejak ada orang dari kota Harmoni yang berani melewati celah angin
hanya untuk mengetuk pintuku. Kau memiliki bau minyak pelumas dan debu menara di bajumu. Anak muda, nama saya Aris, cucu dari Pak Surya. Jam menara kami berhenti. Pengait kristal baja pusatnya hancur. Saya butuh penggantinya sebelum fajar tiba, atau menara itu akan diruntuhkan, ujar Aris dengan nada mendesak. Sang pengrajin, yang dikenal sebagai Maestro Alien, menghentikan pekerjaannya. Ia bangkit dan memberi Aris segelas air sejuk. Aris meminumnya dengan rakus. Pak Surya, teman lama yang hebat, gumam Alien. Ia kemudian masuk ke dalam pondok dan kembali membawa sebuah kotak kayu bludru yang usang. Saat kotak itu dibuka, sebuah pengait kristal baja berkilau di bawah cahaya sore. Itu adalah benda yang dicari Aris. Hati Aris melonjak kegirangan. Terima kasih Tuan, saya akan membelinya dengan harga berapapun. Namun, Alien menutup kembali kotak itu. Masalahnya bukan pada harga Aris. Pengait ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Ini bukan sekadar kristal, tapi kristal yang harus dihidupkan dengan suhu yang tepat agar bisa menyatu dengan mesin kuno menara itu. Jika dipasang dalam keadaan dingin, ia akan pecah lagi dalam hitungan menit. Aris mengerutkan kening. Lalu apa yang harus saya lakukan? Komponen ini harus dipasang tepat saat matahari terbit pertama kali mengenai puncak menara, ketika suhu udara mulai naik secara stabil. Namun, ada satu syarat lagi. Alien menatap Aris dengan serius. Kau harus membawanya di dalam wadah khusus ini yang berisi bara minyak zaitun agar suhunya terjaga. Wadah ini berat dan panas. Membawanya menuruni gunung dalam kondisi lelah akan menjadi ujian yang sangat berat bagi tanganmu. Aris menelan ludah. Ia melihat tangannya yang lecet dan gemetar. Saya akan melakukannya. Saya tidak punya pilihan lain. Satu hal lagi, Aris, Alien menambahkan. Tadi aku melihat burung pembawa pesan lewat. Ada kabar bahwa Tuan Broto telah memajukan jadwal pembongkaran. Mereka tidak menunggu fajar. Mereka akan mulai memasang kabel penghancur malam ini juga. Jantung Aris seolah berhenti. Waktu yang ia miliki bukan lagi sampai fajar, melainkan hanya beberapa jam ke depan. Ia harus kembali ke kota Harmoni saat malam hari, melewati jalur berbahaya yang tadi ia lalui dengan membawa beban panas di tangannya. Berikan wadah itu pada saya, Tuan, ujar Aris dengan tatapan mata yang tidak lagi penuh ketakutan, melainkan tekad yang membara. Saya akan menunjukkan bahwa waktu tidak bisa dibeli dengan uang Tuan Broto. Matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan gurat warna merah tua yang seolah memberi peringatan. Maestro Alien menyerahkan sebuah wadah logam berbentuk silinder yang memiliki pegangan kayu tebal. Di dalamnya, pengait kristal baja terendam dalam bara minyak yang memancarkan cahaya kemerahan. Wadah itu terasa hangat di telapak tangan Aris. Sebuah beban fisik yang kini ditambah dengan beban waktu yang kian mencekik. Ingat Aris, pesan Alien dengan suara rendah. Cahaya di dalam wadah ini akan bertahan selama 6 jam. Jika ia padam sebelum kau sampai ke puncak menara, kristal itu akan mendingin dan menjadi rapuh. Larilah secepat angin, tapi melangkahlah sehati-hati detak jam. Aris mengangguk tegas. Ia tidak lagi memiliki kemewahan untuk merasa takut. Ia memulai perjalanan pulangnya tepat saat kegelapan mulai menyelimuti pegunungan. Jalur yang tadi ia lalui dengan susah payah kini tampak jauh lebih mengancam. Bayangan pepohonan besar menyerupai raksasa yang mencoba menghalangi jalannya. Ia kembali memasuki celah angin. Namun, kali ini ia tidak merangkak. Dengan satu tangan memegang wadah panas dan tangan lainnya memegang lampu minyak kecil. Aris memaksa kakinya bergerak lincah di tepian tebing. Anehnya, rasa pusing yang biasanya melumpuhkan dirinya kini teredam oleh rasa tanggung jawab yang besar. Fokusnya hanya satu. Cahaya merah di dalam wadah itu tidak boleh padam. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara gemuruh dari kejauhan.
Itu bukan suara guntur, melainkan suara mesin-mesin berat yang mulai menderu di kota Harmoni. Aris mempercepat langkahnya hingga hampir berlari. Keringat bercucuran, meski udara malam menusuk tulang. Tiba-tiba, ia sampai kembali di jembatan gantung yang tadi hampir membuatnya menyerah. Di bawah kegelapan malam, jembatan itu tampak seperti seutas benang tipis di atas lubang hitam yang tak berdasar. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat jembatan itu berayun liar. Aris berhenti sejenak, menatap wadah logam di tangannya. Cahaya bara di dalamnya mulai meredup. Sedikit lagi, Aris. Sedikit lagi. Ia menyemangati dirinya sendiri. Saat ia berada di tengah jembatan, sebuah insiden terjadi. Salah satu papan kayu yang sudah lapuk patah saat ia injak. Kaki kanan Aris terperosok ke dalam lubang. Ia terjerembab. Dan wadah logam itu hampir saja terlepas dari genggamannya. Aris mengerang tertahan. Rasa nyeri menjalar di pergelangan kakinya. Namun, ia segera bangkit. Ia tidak peduli pada rasa sakitnya. Ia hanya peduli pada komponen di dalam wadah itu. Ia berhasil mencapai seberang jembatan dan terus berlari menuruni lereng gunung. Dari kejauhan, lampu-lampu kota Harmoni mulai terlihat. Namun, pemandangan itu justru membuat jantungnya mencelos. Di sekitar menara jam, ia melihat lampu-lampu, sorot besar, dan beberapa truk alat berat milik Tuan Broto sudah bersiaga. Aris tiba di gerbang kota dengan napas tersengal-sengal. Seluruh tubuhnya tertutup debu dan sisa embun. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Ia hanya punya waktu 1 jam sebelum tengah malam. Batas waktu baru yang ditetapkan secara sepihak oleh Tuan Broto. Perjalanan panjang di gunung telah ia taklukkan. Namun tantangan terbesar baru saja dimulai. Ia harus menembus barisan pekerja Tuan Broto dan memanjat menara yang kini sudah mulai dipasangi kabel-kabel baja untuk pembongkaran. Aris menggenggam wadah logamnya lebih erat. Ini adalah saatnya bagi sang pemuda pemalu untuk menunjukkan kepada seluruh kota bahwa detak jantung sebuah tradisi tidak akan pernah bisa dihentikan oleh mesin penghancur. Suasana di alun-alun kota Harmoni jauh dari kata damai. Cahaya lampu sorot putih yang tajam menusuk kegelapan malam, diarahkan tepat ke tubuh menara batu yang megah itu. Aris berdiri di balik bayangan sebuah toko roti tua, menatap dengan hati yang hancur. Menara kebanggaannya kini dikelilingi oleh pagar besi darurat dan dijaga oleh beberapa pria berseragam pekerja proyek di depan pintu utama menara. Pak Surya terlihat sedang berbicara dengan nada tinggi kepada Tuan Broto. Tubuh tua kakeknya tampak gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena menahan amarah. Tuan Broto, ini belum tengah malam. Anda melanggar kesepakatan, seru Pak Surya. Tuan Broto hanya memutar-mutar jam tangan emasnya dengan tenang. Kesepakatan berubah jika keamanan publik terancam. Pak Tua, menara ini sudah miring. Menurut analisis tim saya, jika tidak segera dikaitkan dengan kabel baja malam ini, ia bisa runtuh menimpa rumah warga. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai warga negara yang baik. Aris tahu itu bohong. Itu hanyalah taktik untuk mempercepat pembongkaran. Ia melihat kabel-kabel baja raksasa sudah mulai dilingkarkan di dasar menara, siap untuk ditarik oleh alat berat. Aris melirik wadah logam di tangannya. Cahaya bara di dalamnya sudah mulai memudar, berubah dari merah menyala menjadi jingga redup. Ia hanya punya waktu sedikit sebelum kristal itu mendingin. Aku harus masuk melalui pintu belakang di gudang bawah tanah, bisik Aris pada dirinya sendiri. Dengan gerakan mengendap-endap, Aris memutari alun-alun, menghindari sorotan lampu. Ia merangkak di antara semek-semek mawar di taman kota hingga mencapai pintu kecil yang tersembunyi oleh tanaman merambat. Beruntung, kunci emas pemberian kakeknya masih berfungsi. Dengan sekali putar, pintu itu terbuka dengan suara derit pelan. Namun, kejutan buruk menantinya di dalam. Tangga kayu spiral
yang merupakan satu-satunya akses menuju ruang mesin, telah dipasangi balok-balok kayu penyangga oleh para pekerja Tuan Broto, sehingga tidak mungkin untuk dilewati sambil membawa wadah logam yang panas dan lebar. Aris mencoba menggeser salah satu balok, namun getarannya memicu jatuhnya tumpukan puing kecil yang menimbulkan suara gaduh. "Hei, siapa di sana?" teriak seorang penjaga dari arah lantai 2. Aris mematung, langkah kaki berat mulai menuruni tangga. Tanpa pikir panjang, ia mundur kembali keluar pintu dan bersembunyi di balik pilar batu. Penjaga itu keluar, memeriksa sekeliling dengan senter, lalu kembali masuk dan yang lebih buruk mengunci pintu itu dari dalam dengan palang besi. Aris terduduk lemas di tanah. Pintu depan dijaga ketat, pintu belakang terkunci total, dan jalur tangga tertutup penghalang. Semua usaha yang ia lakukan di pegunungan seolah sia-sia. Ia menatap ke atas, ke arah puncak menara yang menjulang tinggi di bawah langit malam yang pekat. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah dinding luar menara. Menara itu memiliki yukeran-yukeran batu kuno dan sela-sela jendela sempit yang menonjol. Namun memanjatnya di malam hari tanpa pengaman adalah kegilaan yang nyata bagi siapapun, apalagi bagi seseorang yang takut akan ketinggian seperti dirinya. Hanya ini pilihannya, gumam Aris. Suaranya bergetar hebat. Ia melihat ke arah kerumunan warga yang mulai berkumpul di kejauhan, menatap menara dengan sedih. Jika ia gagal sekarang, kota Harmoni akan kehilangan suaranya selamanya. Aris mengikatkan wadah logam panas itu ke pinggangnya dengan kain tebal agar tangannya bebas untuk memanjat. Ia menatap dinding batu yang dingin itu, menyadari bahwa ia baru saja memulai pilihan terakhir yang paling sulit dalam hidupnya. Aris menempelkan telapak tangannya ke dinding batu menara yang dingin dan kasar. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia merasa dadanya akan pecah. Di bawah sana, ia bisa mendengar suara geraman mesin truk alat berat milik Tuan Broto yang mulai memanaskan mesin. Kabel-kabel baja yang melingkari dasar menara mulai menegang, menimbulkan suara derit logam yang mengerikan. Satu langkah. "Aris, jangan berpikir, cukup melangkah," bisiknya pada diri sendiri. Ia mulai memanjat dengan memanfaatkan celah di antara tumpukan batu kuno dan ukiran relief yang menonjol. Aris mengangkat tubuhnya inci demi inci. Angin malam bertiup kencang, mencoba melepaskan pegangan tangannya yang mulai gemetar. Setiap kali ia naik 1 meter, rasa pusing yang luar biasa menghantam kepalanya. Ia merasa seolah-olah menara itu sedang bergoyang, padahal itu hanyalah ilusi dari rasa takutnya yang mendalam. Wadah logam di pinggangnya terasa panas, membakar kulit pahanya melalui lapisan kain. Namun, panas itu justru menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan. Ia tidak boleh berhenti. Tiba-tiba, sebuah lampu sorot dari bawah berputar dan menangkap sosoknya yang sedang tergantung di dinding menara. "Lihat, ada seseorang di atas sana," teriak salah satu warga. Suasana alun-alun mendadak ricuh. Tuan Broto yang sedang menyesap kopi di dalam mobilnya segera keluar dengan wajah berang. "Siapa itu? Turunkan dia sekarang juga." "Itu sangat berbahaya," teriaknya melalui pengeras suara. Pak Surya yang mengenali postur tubuh cucunya menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aris," bisiknya penuh doa, "hentikan mesinnya, ada anak muda di atas sana." Maya berteriak, memancing warga lain untuk mulai memprotes. Namun, Tuan Broto justru panik. Ia takut rencananya gagal jika Aris berhasil mencapai puncak. "Jangan berhenti. Terus tarik kabelnya." Menara ini sudah tidak stabil. Kehadiran orang itu justru membuktikan bahwa bangunan ini harus segera diruntuhkan demi keamanan. Perintah Tuan Broto kepada operator mesinnya,
Mesin penarik mulai menderu lebih keras. Kabel baja yang melilit dasar menara mulai memberikan tekanan besar pada struktur bangunan. Aris merasakan getaran hebat merambat melalui dinding batu yang ia peluk. Beberapa serpihan batu mulai rontok dan jatuh ke bawah. Aris kini berada di ketinggian 15 meter, setengah jalan menuju ruang mesin. Ia mencapai sebuah langkan kecil di bawah jendela lantai 3. Namun, saat ia mencoba meraih pegangan berikutnya, sebuah getaran kuat dari kabel baja membuat tumpuan kakinya pecah. Aris tergelincir. Tubuhnya merosot 1 meter sebelum tangannya berhasil mencengkeram sebuah patung gargoyle kecil yang menonjol. Ia tergantung di sana, hanya dengan 1 tangan, sementara kakinya miroba dinding tanpa hasil. Di bawahnya, kerumunan warga berteriak histeris. Ketinggian yang sangat ia takuti, kini banner-banner berada di bawah kakinya. Tanpa ada jaring pengaman, tanpa ada jalan kembali, Aris memejamkan mata. Napasnya tersengal. Rasa takutnya mencapai titik puncak. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia mendengar suara sayup-sayap dari bawah. Bukan suara mesin, melainkan suara warga kota yang mulai menyanyikan lagu gema harmoni secara serempak. Mereka tidak lagi protes. Mereka memberi Aris kekuatan melalui nata-nata yang harmonis. Aris membuka matanya. Ia melihat cahaya jingga di wadah logamnya yang semakin redup. Ia tidak boleh jatuh di sini. Dengan teriakan yang membelah malam, Aris menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menarik tubuhnya ke atas dan berhasil masuk melalui jendela sempit lantai 3. Ia terjatuh di lantai kayu yang berdebu, selamat dari maut untuk sementara. Namun mesin di bawah terus menarik kabel, siap merobohkan menara itu kapan saja. Aris touring gengga di lantai kayu ruang mesin yang gelap. Ruangan itu bergetar hebat. Di bawah, mesin penarik kabel milik Tuan Broto bekerja dengan kekuatan penuh, menciptakan tekanan yang membuat sendi-sendi batu menara mengerang. Aris bisa mendengar suara retakan halus dari dinding tua di sekelilingnya. Aku harus cepat, bisik Aris sambil mencoba berdiri dengan kaki yang masih lemas. Ia segera menghampiri poros utama jam. Cahaya dari wadah logam di pinggangnya kini hanya tinggal CIECC Sabara yang sekarat. Dengan tangan yang gemetar karena lelah dan panas, ia membuka penutup wadah itu. Uap panas mengepul keluar. Di dalamnya, pengait kristal baja itu masih memancarkan kehangatan. Namun warnanya mulai meredup. Jika ia tidak segera memasangnya, suhu kristal itu akan turun di bawah batas aman. Aris mengambil tang penjepit panjang. Ia harus memasukkan pengait itu ke dalam celah di antara 2 roda gigi raksasa yang saling mengunci. Namun, tantangan besarnya adalah guncangan menara. Setiap kali kabel di bawah ditarik, seluruh ruangan miring beberapa derajat. Krak, sebuah balok kayu di lenggit-langit retak dan menjatuhkan debu tebal ke mata Aris. Ia terbatuk, mencoba tetap fokus. Ia mulai memasukkan kristal itu. Tepat saat ujung kristal hampir menyentuh poros, sebuah guncangan yang lebih dahsyat dari sebelumnya melanda. Aris terpelanting ke samping. Pengait kristal itu terlepas dari penjepitnya dan jatuh ke lantai kayu. Untungnya, kristal itu tidak pecah. Namun ia menggelinding masuk ke bawah mesin transmisi yang sempit. "Tidak, jangan sekarang!" teriak Aris frustrasi. Ia berlutut, merangkak di antara oli dan debu untuk meraih komponen berharga itu. Tangannya menyentuh permukaan kristal yang panas, namun ia tidak peduli pada rasa perih di kulitnya. Begitu kristal itu kembali di genggamannya, ia menyadari sesuatu yang lebih buruk. Tali rami yang ia gunakan untuk menahan beban pemberat di episode 5 mulai terkikis oleh gesekan mesin yang miring. Jika beban itu jatuh sekarang, ia akan menghancurkan seluruh mekanisme jam tepat saat ia mencoba memperbaikinya. Aris terjepit di antara 2 bencana. Ia harus memilih, menahan beban itu dengan bahunya atau memasang kristal itu terlebih dahulu
Di luar, suara warga semakin keras. Mereka mulai membentuk barikade manusia di sekitar menara, mencoba menghalangi truk truk Tuan Broto agar tidak menarik kabel lebih jauh. Suara Maya terdengar paling nyaring, memberikan semangat yang menembus dinding batu. "Aris, kami di sini. Jangan menyerah." Mendengar itu, Aris mengambil keputusan nekat. Ia menyelipkan tubuhnya di bawah beban raksasa itu, menggunakan bahu kirinya untuk menopang beban yang bergoyang. Sementara tangan kanannya mencoba memasukkan pengait kristal ke tempatnya. Beban itu terasa sangat berat, seolah-olah ia sedang memikul seluruh menara sendirian. Keringat dingin bercampur air mata mengalir di wajahnya. Ia bisa merasakan urit-urit di lehernya menegang. Inilah pilihan terakhirnya. Tetap bertahan di sana dengan risiko tertimpa beban atau membiarkan jam itu mati selamanya. Dengan satu sentakan tenaga terakhir yang tersisa, Aris mendorong pengait kristal itu masuk ke dalam poros. Klik, kristal itu duduk dengan sempurna. Namun, mesin jam tetap tidak bergerak. Jam itu butuh satu pemicu lagi, sebuah dorongan manual pada roda gigi utama yang berada di luar jangkauan tangannya saat ini. Aris terperangkap di bawah beban, sementara waktu di luar telah menunjukkan pukul 11:59. Tinggal 60 detik menuju tengah malam. Udara di dalam ruang mesin terasa sangat tipis. Bahu kiri Aris gemetar hebat, menahan beban ratusan kilogram yang terus menekan. Di depannya, roda gigi utama jam berdiri membisu. Meskipun pengait kristal sudah terpasang, mesin tua itu membutuhkan momentum awal sebuah dorongan manual agar irama detaknya kembali hidup. Aris melirik jam sakunya yang tergeletak di lantai. 60 detik menuju tengah malam. Di bawah, suara mesin penarik kabel semakin melengking. Tuan Broto telah memerintahkan operatornya untuk menarik dengan kekuatan maksimal. "Tarik terus, jangan pedulikan mereka," teriaknya. Menara mulai miring secara berbahaya. Aris bisa merasakan lantai kayu di bawah kakinya mulai terangkat sedikit demi sedikit. "Aku harus menjangkaunya," bisik Aris. Satu-satunya cara untuk memicu roda gigi itu adalah dengan menggunakan kunci Inggris besar yang berada 1 meter dari tangannya. Namun, jika ia melepaskan bahunya dari beban penyeimbang, beban itu akan jatuh dan menghancurkan kristal yang baru saja ia pasang. Aris menarik napas panjang. Ia melihat sebuah tuas besi tua di dekat kakinya. Dengan gerakan akrobatik yang menyakitkan, ia menendang tuas tersebut agar mengganjal beban di bahunya. Krak, tuas itu menahan beban tersebut. Namun ia tahu, itu hanya akan bertahan selama beberapa detik. Sebelum besi tua itu patah, bebas dari beban, Aris melompat ke arah roda gigi utama. Ia mencengkeram yari-yari roda besi raksasa itu dengan kedua tangannya. Ia mencoba mendorongnya. Namun roda itu terasa seperti membatu. Karat dan tekanan dari kemiringan menara membuatnya macet total. "Ayo, bergeraklah," teriak Aris hingga suaranya serak. 10 detik menuju tengah malam. Di luar, warga kota menutup mata. Pak Surya berlutut di aspal, memegang dadanya yang sesak. Kabel baja penarik sudah dalam keadaan sangat tegang, siap untuk merobek fondasi menara. 5 detik, Aris memejamkan mata. Ia membayangkan melodi jam yang telah menemani masa kecilnya. Ia meletakkan seluruh berat tubuhnya, seluruh cintanya pada kota ini, dan seluruh sisa energinya pada satu dorongan terakhir. Krik, tik, suara itu terdengar kecil. Namun bagi Aris, itu adalah suara terindah di dunia. Roda gigi itu bergeser. Pengait kristal baja yang masih panas itu bersinar terang saat ia menangkap momentum. Tiba-tiba, energi mekanis yang tertahan selama berjam-jam seolah meledak. Tik-tok, tik-tok. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 12 malam, lonceng perunggu raksasa di puncak menara berayun. Dung! Suara dentuman lonceng yang sangat keras menggetarkan seluruh kota.
Getaran itu begitu kuat hingga kabel-kabel baja yang melilit dasar menara yang ditarik secara paksa oleh mesin Tuan Broto tiba-tiba terlepas dari kunciannya karena resonansi suara yang dahsyat. Kabel itu melesat lepas seperti cambuk raksasa, menghantam mesin penarik hingga mati total. Lonceng terus berdentang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, menyuarakan kemenangan di tengah kegelapan malam. Aris jatuh terduduk di ruang mesin yang kini kembali dipenuhi oleh irama kehidupan. Ia melihat beban penyeimbang kini bergerak naik turun dengan harmonis. Menara tidak lagi bergoyang. Ia berdiri tegak, seolah kembali diperkuat oleh detak jantungnya sendiri. Aris meneteskan air mata bahagia. Ia berhasil. Di tengah keputusasaan yang paling gelap, ia memilih untuk tetap mendorong, dan waktu pun membalas keberaniannya. Suara dentang lonceng kedua belas masih terngiang di udara malam saat Aris perlahan berdiri. Ruang mesin yang tadinya mencekam kini terasa hidup. Setiap roda gigi berputar dengan sinkronisasi yang indah, menghasilkan irama tektok yang mantap dan menenangkan. Cahaya dari pengait kristal baja di pusat mesin berpendar lembut, menandakan bahwa suhu kristal telah menyatu sempurna dengan mekanisme kuno tersebut. Aris berjalan menuju jendela besar di lantai 4. Dengan tangan yang masih gemetar dan baju yang koyak, ia melihat ke bawah. Pemandangan di alun-alun sungguh luar biasa. Ratusan warga kota bersorak-sorai, saling berpelukan, dan banyak yang meneteskan air mata haru. Lampu-lampu sorot yang tadinya tampak mengancam, kini seolah-olah menjadi lampu panggung yang merayakan kembalinya jiwa kota harmoni. Namun, di sudut lain, suasana tampak kacau. Mesin penarik milik Tuan Broto rusak parah setelah kabel bajanya terlepas dan menghantam panel kontrol. Tuan Broto sendiri berdiri mematung di samping mobil mewahnya. Wajahnya pucat pasi. Rencananya untuk meruntuhkan menara telah gagal total di depan mata seluruh warga kota. Aris mulai menuruni tangga spiral. Kali ini, langkahnya terasa ringan. Rasa takut akan ketinggian yang selama bertahan-tahan memenjarakannya seolah luruh bersama setiap detak lonceng yang ia dengar. Saat ia mencapai lantai dasar dan membuka pintu besar menara, keheningan sejenak melanda alun-alun. "Aris!" teriak sebuah suara yang sangat ia kenal. Pak Surya berlari setidaknya secepat yang bisa dilakukan oleh kakek tuanya dan langsung memeluk cucunya dengan erat. "Kau melakukannya, Nak. Nak, kau benar-benar melakukannya," bisik Pak Surya dengan suara serak. Maya juga berlari menghampiri, memberikan senyuman paling cerah yang pernah Aris lihat. "Kau bukan lagi pemuda yang takut pada bayangan menara. Aris, kau adalah penjaga waktu kami." Tiba-tiba, Tuan Broto melangkah maju dengan amarah yang meluap-luap. "Ini sabotase. Kau membahayakan nyawamu sendiri dan merusak peralatan proyekku. Aku akan memastikan menara ini tetap ditutup karena dianggap tidak aman." Namun, sebelum Tuan Broto bisa melanjutkan caciannya, wali kota melangkah maju ke tengah kerumunan. Beliau memegang sebuah dokumen tua yang tampak resmi. "Cukup, Tuan Broto," tegas wali kota. "Berdasarkan peraturan kuno kota ini, jika jam menara berhasil diperbaiki dan berdentang tepat pada waktunya oleh seorang ahli waris penjaga, maka menara ini dinyatakan sebagai bangunan suci yang tidak boleh diganggu-gugat oleh kepentingan komersial apapun. Dan malam ini, Aris telah membuktikan bahwa menara ini jauh lebih kokoh daripada ambisi Anda." Warga bersorak lebih keras lagi. Tuan Broto menyadari bahwa ia telah kehilangan pengaruhnya dan dukungan publik. Hanya bisa mendengus kesal dan masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan alun-alun dengan kekalahan telak. Aris menarik napas panjang, menghirup udara malam yang segar. Ia merasa lelah luar biasa, namun hatinya terasa penuh. Ia melihat ke arah tangannya yang luka-luka, lalu kembali menatap ke puncak menara. Menara itu tidak lagi tampak seperti raksasa
yang menakutkan, melainkan seperti seorang sahabat lama yang sedang tersenyum kepadanya dalam kegelapan malam. Pagi pertama setelah malam yang menegangkan itu disambut dengan suasana yang berbeda di kota Harmoni. Tidak ada lagi deru mesin truk atau bau asap knalpot yang menyesakan. Sebagai gantinya, udara pagi terasa segar dan suara detak jam dari puncak menara terdengar merdu hingga ke sudut-sudut jalan terkecil. Aris terbangun di beli-belai bengkel kakeknya dengan tubuh yang terasa kaku, namun jiwanya terasa sangat ringan. Ia tidak membuang waktu. Setelah sarapan sederhana bersama Pak Surya, ia segera kembali ke menara. Kali ini, ia tidak datang sebagai pemuda yang dipenuhi keraguan, melainkan sebagai penanggung jawab penuh atas jantung kota tersebut. Di depan menara, Maya dan beberapa pemuda kota sudah berkumpul. Mereka membawa ember, sikat, dan cat. Kami pikir kau butuh bantuan untuk membersihkan sisa-sisa kekacauan semalam, ujar Maya sambil tersenyum. Aris menyambut mereka dengan tangan terbuka. Bersama-sama mereka mulai membersihkan coretan dan debu konstruksi yang ditinggalkan oleh para pekerja. Tuan Broto, Aris memimpin mereka masuk ke dalam, menunjukkan jalur-jalur aman dan menjelaskan bagaimana setiap bagian kecil dari mesin jam itu bekerja. Kalian lihat roda gigi ini? Aris menunjuk ke arah transmisi pusat. Ia tidak akan berputar jika roda yang lebih kecil di sampingnya berhenti. Begitu juga dengan kota kita. Setiap orang memiliki peran, sekecil apapun itu, untuk menjaga harmoni tetap hidup. Warga yang mendengarkan penjelasan Aris tampak terpukau. Selama ini, menara jam dianggap sebagai benda mati yang misterius. Namun, di tangan Aris, jam itu menjadi sebuah pelajaran tentang kerjasama dan kesabaran. Aris bahkan membuka sesi kecil di mana anak-anak sekolah boleh datang dan melihat dari jarak aman bagaimana jarum jam raksasa itu bergerak di tengah kesibukan itu. Wali kota datang berkunjung. Beliau membawa sebuah piagam penghargaan, namun Aris menolaknya dengan halus. Tuan Wali Kota, hadiah terbesar bagi saya adalah melihat kakek saya tersenyum kembali dan melihat menara ini tetap berdiri. Jika boleh, saya hanya meminta satu hal. Jadikan menara ini sebagai pusat pembelajaran bagi generasi muda, agar mereka menghargai sejarah dan waktu. Wali kota mengangguk setuju. Beliau kemudian mengumumkan bahwa biaya perawatan menara kini akan ditanggung sepenuhnya oleh kas kota, dan Tuan Broto telah dilarang untuk melakukan pembangunan apapun dalam radius 100 meter dari menara sore harinya. Aris duduk di lantai teratas menara sendirian. Ia menatap keluar jendela ke arah jalanan kota yang kini tampak teratur. Ia tidak lagi merasa pening saat melihat ke bawah. Rasa takutnya terhadap ketinggian belum hilang sepenuhnya. Namun kini, rasa itu sudah terkendali. Ia menyadari bahwa ketika seseorang memiliki tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri, rasa takut akan menjadi kawan yang mengingatkannya untuk tetap waspada, bukan lawan yang menghentikannya. Ia mengeluarkan jam saku peraknya, mencocokkan waktunya dengan jam raksasa di belakangnya. Detik demi detik berlalu dalam kedamaian. Kota Harmoni telah kembali ke fitrahnya, dan Aris telah menemukan jati dirinya sebagai penjaga waktu yang sejati. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang dramatis itu. Kota Harmoni benar-benar telah berubah. Tidak ada lagi ketegangan di wajah warga. Setiap dentang jam kini disambut dengan senyum syukur. Namun, bagi Aris, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Ia tahu bahwa pengait kristal baja yang ia pasang hanyalah bagian dari mesin. Jantung sejati dari menara ini adalah pengetahuan yang selama ini hanya disimpan oleh kakeknya. Sore itu, Pak Surya memanggil Aris ke perpustakaan tua di dalam menara yang jarang dimasuki orang. Ruangan itu berbau kertas lama dan minyak zaitun. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu besar
dengan gulungan cetak biru mekanis yang sangat rumit. "Aris," panggil Pak Surya dengan suara yang kini terdengar lebih tenang dan sehat. "Kau telah menyelamatkan fisiknya. Tapi sekarang, saatnya kau menjaga jiwanya." Menjadi penjaga waktu bukan hanya soal memutar kunci atau meminyaki roda gigi. Ini tentang memahami bahwa waktu adalah hal paling berharga yang dimiliki manusia. Dan kita adalah pengingatnya. Pak Surya menyerahkan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit tua kepada Aris. Di dalamnya terdapat catatan harian para penjaga menara selama 100 tahun terakhir tentang cuaca, tentang bagaimana logam memuai saat musim panas dan menyusut saat musim dingin. "Aku sempat ragu padamu karena ketakutanmu, Aris. Aku Pak Surya jujur, tapi aku salah. Ketakutanmu itulah yang membuatmu bekerja dengan sangat hati-hati. Keberanianmu bukan karena kau tidak takut, tapi karena kau memilih untuk tetap melangkah demi orang lain." Aris menerima buku itu dengan hikmat. Pada saat itulah ia menyadari bahwa ujian terakhirnya bukan lagi melawan Tuan Broto atau mendaki gunung, melainkan menerima tanggung jawab besar ini untuk seumur hidupnya. Ia harus berkomitmen untuk tetap di sini, di menara ini, memastikan kota tetap berjalan dalam harmoni. Bahkan ketika Tumantemonia mungkin pergi merantau ke kota besar, Maya datang berkunjung tak lama kemudian. Ia membawa sebuah lukisan yang ia buat saat Aris berada di puncak menara di malam badai itu. Dalam lukisan itu, Aris tampak seperti siluet kecil yang bercahaya di tengah kegelapan. "Dunia luar sangat luas, Aris," kata Maya sambil menatap pemandangan dari jendela menara. "Tapi tempat ini memiliki arti karena ada seseorang yang menjaganya dengan hati. Kau telah memberikan kami kepastian di dunia yang penuh ketidakpastian." Aris tersenyum. Ia menatap ke arah mesin jam yang berdetak dengan setia di belakangnya. Ia merasa damai dengan pilihannya. Ia tidak lagi melihat menara ini sebagai tempat yang tinggi dan menakutkan, melainkan sebagai rumah. Resolusi hidupnya telah tercapai. Ia telah berdamai dengan masa lalunya, menaklukkan ketakutannya, dan menemukan tujuan hidupnya. Sebagai tanda peresmian perannya yang baru, Aris memasang sebuah plakat kecil di dekat pintu masuk menara yang bertuliskan, "Waktu tidak menunggu siapapun, namun ia selalu memberi kesempatan bagi mereka yang berani mencoba." 1 tahun telah berlalu sejak malam di mana jam menara hampir berhenti selamanya. Kota Harmoni kini dikenal bukan hanya karena keindahan arsitekturnya, tetapi sebagai kota yang paling menghargai setiap detiknya. Aris, yang kini secara resmi menjabat sebagai kepala penjaga menara, memulai sebuah tradisi baru yang ia sebut sebagai kelas detak jantung. Setiap Sabtu pagi, tangga spiral menara tidak lagi sepi. Suara tawa dan langkah kaki kecil anak-anak sekolah menggema di dinding batu. Aris tidak lagi merasa pening saat berdiri di balkon menara. Ia justru berdiri dengan tegak, menyambut anak-anak itu dengan senyum hangat. "Siapa yang tahu mengapa roda gigi ini harus selalu diminyaki?" tanya Aris kepada sekelompok anak yang menatap mesin jam dengan mata berbinar. Seorang anak laki-laki kecil mengangkat tangannya agar mereka tidak bertengkar. "Kak Aris, jika mereka kasar satu sama lain, jamnya akan sakit." Aris tertawa kecil. Sebuah tawa yang kini terdengar lepas tanpa beban. Jawaban yang bagus. Sama seperti kita, jika kita tidak saling membantu dan berbuat baik, harmoni di kota kita juga akan sakit. Aris menyadari bahwa pelajaran terbesar yang bisa ia berikan bukan hanya tentang mekanika, melainkan tentang ketangguhan mental. Ia sering menceritakan tentang rasa takutnya yang hebat terhadap ketinggian. Ia tidak malu mengakui bahwa dulu ia sering gemetar hanya dengan melihat tangga menara. Bagi anak-anak itu, Aris bukan pahlawan tanpa celah, melainkan manusia biasa yang berhasil menang atas dirinya sendiri. Dampak dari cerita Aris
mulai terlihat di seluruh kota. Seorang perajin kayu yang dulunya hampir menyerah karena usahanya sepi, kini mulai bangkit kembali setelah terinspirasi oleh kegigihan Aris. Warga kota mulai saling membantu tanpa diminta, menciptakan suasana kekeluargaan yang lebih erat dari sebelumnya. Di sudut bengkel, Pak Surya duduk di kursi goyangnya, memerhatikan cucunya dari kejauhan. Beliau tidak lagi perlu ikut campur dalam urusan teknis. Pak Surya kini menjadi penasihat bijak bagi siapapun yang butuh teman bicara. Beliau melihat Aris telah bertumbuh melampaui harapannya. Aris tidak hanya memperbaiki sebuah jam, ia telah memperbaiki semangat sebuah komunitas. Maya, yang kini menjadi pelukis ternama di kota tersebut, sering menjadikan menara sebagai objek lukisannya. Namun, ia tidak lagi melukis menara yang gelap dan dingin. Lukisan-lukisannya kini penuh dengan warna-warna cerah dan figur-figur manusia yang saling tersenyum di bawah naungan menara. Sore itu, saat anak-anak pulang, Aris berdiri di langkan jendela tempat ia dulu hampir jatuh. Ia menatap matahari yang mulai terbenam dengan tenang. Ia menyadari bahwa setiap tantangan yang ia hadapi, mulai dari jembatan gantung yang bergoyang hingga dinding menara yang licin, adalah bagian dari minyak pelumas yang mendewasakan jiwanya. Ia telah menanam benih harapan, dan kini ia melihat benih-benih itu mulai tumbuh subur di hati setiap warga kota Harmoni. Suatu senja, ketika Aris sedang melakukan pengecekan rutin pada katup oli, seorang pria paruh baya dengan pakaian yang tampak kusam berdiri di depan pintu menara. Pria itu bukan warga kota Harmoni yang biasa menyapa Aris dengan ramah. Wajahnya terlihat lelah dengan garis-garis penyesalan yang mendalam. Itu adalah Tuan Broto. Namun, ia tidak lagi datang dengan mobil mewah atau setelan jas mahal. Setelah proyeknya gagal dan reputasinya hancur karena skandal manipulasi konstruksi yang terungkap, Tuan Broto kehilangan segalanya. Ia melangkah mendekat ke arah Aris dengan kepala tertunduk. "Aku tidak datang untuk berdebat." Suara Tuan Broto terdengar serak. "Aku hanya ingin tahu, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu tua dan rapuh seperti jam ini bisa mengalahkan semua mesin modern yang kumiliki." Aris meletakkan kain lapnya dan turun dari tangga kecil. Ia menatap mantan pengembang itu, namun tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada rasa empati yang tenang. "Mesin Anda hanya digerakkan oleh bahan bakar dan keinginan untuk menghancurkan, Tuan," jawab Aris perlahan. "Jam ini digerakkan oleh sesuatu yang tidak bisa Anda beli. Sejarah, cinta seorang kakek, dan harapan ribuan orang. Mesin Anda bekerja untuk Anda, tapi jam ini bekerja untuk kita." Tuan Broto terdiam lama, mendengarkan detak jam yang bergema di ruangan itu. Ia seolah baru pertama kali benar-benar mendengar suara waktu. "Aku menghabiskan hidupku mencoba mengejar masa depan, sampai aku lupa menghargai apa yang ada di depanku sekarang. Aku kehilangan waktuku." Aris mengambil sebuah roda gigi kecil yang sudah tidak terpakai dari mejanya dan memberikannya kepada Tuan Broto. "Waktu tidak pernah benar-benar hilang selama kita masih bernapas. Anda bisa mulai membangun sesuatu yang baru, bukan dengan beton, tapi dengan kejujuran." Kunjungan itu menjadi ujian terakhir bagi kedewasaan Aris. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang memiliki kekuatan untuk memaafkan dan memberikan perspektif baru bagi mereka yang tersesat. Aris tidak lagi melihat Tuan Broto sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat betapa mudahnya manusia menjadi budak dari ambisinya sendiri. Setelah Tuan Broto pergi, Aris naik ke balkon tertinggi. Ia melihat lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Ia teringat akan perjalanannya ke lembah sunyi, kegelapan di celah angin, dan rasa panas dari wadah logam yang membakar tangannya. Semua itu terasa seperti mimpi yang jauh, namun dampaknya nyata di setiap inci tubuhnya yang kini lebih kuat dan jiwanya yang lebih tangguh.
Ia bukan lagi pemuda yang gemetar di kaki menara. Ia adalah Aris, sang penjaga waktu, yang tahu bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ia menutup buku catatan penjaganya hari itu dengan satu baris kalimat tambahan. Bahkan, mesin yang paling rusak sekalipun bisa diperbaiki. Begitu pula dengan hati manusia. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Kota Harmoni kini telah berkembang menjadi kota budaya yang tersohor. Namun satu hal tetap tidak berubah. Menara Jam Batu tetap berdiri tegak sebagai pusat gravitasi kehidupan warganya. Aris kini telah menjadi pria dewasa yang matang. Rambutnya mulai sedikit beruban di bagian pelipis. Namun matanya tetap memancarkan binar yang sama seperti saat ia pertama kali memegang kunci emas kakeknya. Pak Surya telah tiada beberapa tahun yang lalu, pergi dengan tenang sambil mendengarkan dentang lonceng jam yang ia cintai. Ia pergi dengan senyuman, tahu bahwa warisannya berada di tangan yang tepat. Sore itu, Aris berdiri di balkon menara bersama seorang gadis kecil berumur 7 tahun yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Gadis itu adalah putrinya, Lira. "Ayah, kenapa jam ini harus terus berdetak?" tanya Lira sambil menyentuh dinding batu menara yang hangat terkena sinar matahari terbenam. Aris tersenyum, menggendong Lira agar bisa melihat ke arah alun-alun yang ramai. Karena selama jam ini berdetak, kota ini akan selalu ingat untuk pulang. Ia mengingatkan kita bahwa sesibuk apapun dunia di luar sana, kita selalu punya waktu untuk satu sama lain. Aris memandang ke arah alun-alun. Di sana, ia melihat Maya yang sedang duduk di bangku taman, dikelilingi oleh murid-murid pelukisnya. Maya mendongak, melihat Aris di atas sana, dan melambaikan tangan. Sebuah hubungan yang bermula dari dukungan di saat-saat tersulit, kini telah menjadi kemitraan hidup yang kokoh. Tiba-tiba, lonceng mulai berdentang, menandakan pukul 6 sore. Suaranya masih sama berat, dalam, dan penuh wibawa. Getarannya merambat melalui lantai menara, menyentuh kaki Aris dan Lira. Aris tidak lagi merasa takut akan ketinggian. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di atas bahu seorang raksasa yang melindunginya. "Dulu, ayah pernah sangat takut berada di sini," bisik Aris pada Lira. "Lalu kenapa ayah tidak lari?" tanya Lira polos. Aris menatap pengait kristal baja di pusat mesin yang masih berkilau indah, seolah baru dipasang kemarin. "Karena ada hal-hal yang lebih berharga daripada rasa takut kita, Lira. Cinta pada keluarga, kesetiaan pada janji, dan harmoni sebuah kota. Ayah memilih untuk tetap memanjat agar orang lain tidak perlu merasa takut dalam kesunyian." Aris menurunkan Lira dan mengajaknya masuk ke ruang mesin. Ia memberikan sebuah botol oli kecil kepada putrinya. "Mau membantu ayah menjaga jantung kota ini?" Lira mengangguk penuh semangat. Saat mereka bekerja bersama, bayangan Pak Surya seolah hadir di antara roda-roda gigi tersebut. Tersenyum melihat generasi ketiga yang kini belajar tentang arti waktu. Kisah Aris bukan lagi tentang seorang pemuda yang takut akan ketinggian, melainkan tentang bagaimana manusia mampu melampaui keterbatasan dirinya demi sesuatu yang abadi. Jam menara itu terus berdetak. Tik-tok, tik-tok, sebuah simfoni tanpa akhir yang menjahit masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu harmoni yang sempurna. Kota Harmoni tidak akan pernah bisu lagi, karena mereka memiliki penjaga yang tahu bahwa setiap detik adalah sebuah anugerah, dan setiap detak adalah sebuah janji yang ditepati. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.